Halo pendengar podcast Kesehatan Official. Kembali lagi bersama saya, Rian, pembawa acara Anda hari ini. Dan tentu saja, seperti biasa, kita ditemani oleh dokter yang sudah tidak asing lagi, Dokter Aisyah. Apa kabar, Dok? Hai Rian, hai juga untuk semua pendengar setia. Alhamdulillah, kabar baik. Dan saya senang banget bisa ngobrol lagi di episode kali ini. Wah, keren, Dok. Hari ini topiknya agak unik ya, Dok. Saya baca di rundown, pola hidupmu mencerminkan ereksimu. Topik yang menarik tapi juga sensitif nih, Dok. Betul sekali, Rian. Topik ini sering dianggap tabu, tapi justru penting banget untuk dibahas secara terbuka dan edukatif. Karena banyak pria yang belum sadar bahwa ereksi itu sebenarnya barometer kesehatan tubuh mereka. Wah, barometer kesehatan. Maksudnya gimana tuh, Dok? Jadi begini, Rian. Ereksi itu sangat bergantung pada 3 hal utama: aliran darah, keseimbangan hormon, dan fungsi saraf. Kalau ada gangguan di salah satu, misalnya tekanan darah tinggi, kolesterol atau stres berat, maka kemampuan ereksi juga ikut terganggu. Wah, jadi kalau ada masalah ereksi, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal Dok, bahwa ada gangguan kesehatan lain ya. Betul sekali, Rian. Bahkan banyak penelitian menunjukkan bahwa disfungsi ereksi bisa muncul 3-5 tahun sebelum gejala penyakit jantung. Jadi sebenarnya, ereksi itu adalah cara tubuh pria memberi alarm dini. Wah, jadi sebenarnya ereksi itu bukan cuma urusan kejantanan ya, tapi juga cerminan kesehatan jantung dan pembuluh darah ya. Betul, Rian. Bahkan kita sering bilang di dunia medis, sehat ereksi, sehat jantung. Jadi kalau seorang pria mulai merasa kualitas ereksinya menurun, sebaiknya jangan langsung panik atau cari obat kuat, tapi periksa dulu kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Nah itu dia, Dok, kadang orang lebih fokus ke solusi cepat daripada cari tahu penyebab utamanya. Padahal dari yang dokter jelaskan, gaya hidup kayaknya punya peran besar ya, Dok? Iya, sangat besar. Gaya hidup modern, kurang olahraga, sering begadang, stres, makan tidak sehat, dan merokok, semuanya bisa menurunkan kualitas ereksi. Karena semuanya berpengaruh pada sirkulasi darah, hormon, dan kesehatan pembuluh darah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki fungsi ereksi, ya harus mulai dari memperbaiki gaya hidup ya. Betul sekali, Rian. Mulai dari yang sederhana, olahraga minimal 150 menit per minggu, makan sayur, buah, ikan, biji-bijian, tidur cukup, dan tentu saja berhenti merokok. Penelitian Harvard bahkan menunjukkan bahwa pria yang rutin berolahraga punya resiko disfungsi ereksi 40% lebih rendah. Wah, itu angka yang signifikan juga ya, Dok ya. Tapi bagaimana dengan peran hormon testosteron? Katanya itu juga berpengaruh pada ereksi dan libido pria. Benar sekali. Testosteron adalah hormon penting untuk energi, gairah, dan fungsi seksual. Tapi sayangnya, banyak pria modern mengalami penurunan kadar testosteron karena stres, kurang tidur, dan pola makan buruk. Jadi gaya hidup sehat juga membantu menjaga hormon tetap seimbang. Berarti intinya bukan cuma urusan fisik ya, Dok, tapi juga pikiran, stres, dan cara hidup kita setiap hari. Tepat sekali, Rian. Tubuh dan pikiran itu satu kesatuan. Kalau stres tidak terkelola, hormon akan kacau, sirkulasi darah terganggu, dan akhirnya berpengaruh juga pada fungsi seksual. Karena itu saya selalu bilang, kesehatan ereksi adalah cermin dari kesehatan tubuh dan mental pria secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya nih, Dok, kalau pria ingin menjaga kesehatan pria sejatinya, ya harus menjaga kesehatannya secara menyeluruh. Betul sekali. Ereksi yang sehat menandakan jantung yang sehat, hormon yang seimbang, dan pikiran yang tenang. Jadi, ingat ya, pola hidupmu mencerminkan ereksimu. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini, Dok. Semoga semua pendengar bisa mulai memperhatikan gaya hidup mereka. Bukan hanya untuk performa, tapi juga untuk kesehatan jangka panjang. Setuju banget, Rian. Terima kasih untuk waktunya, dan buat para pendengar, tetap sehat, tetap bijak, dan cintai tubuhmu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat sehat.
Selamat datang di podcast Kesehatan Official. Bersama saya, Dr. Tifa. Tahukah Anda, sebagian besar wanita di dunia ternyata belum pernah merasakan orgasme lebih dari 1 kali. Dan yang lebih mengejutkan, banyak di antara mereka belum pernah merasakannya sama sekali. Tapi, ini bukan karena tubuh mereka tidak mampu. Masalah utamanya justru karena banyak suami belum memahami bagaimana cara membimbing istrinya menuju puncak kenikmatan itu. Jika Anda ingin menjadi suami yang bukan hanya dicintai, tetapi juga selalu dikenang oleh istri, dalam setiap helaan nafas dan setiap kenangan indahnya, maka episode ini penting untuk Anda dengarkan sampai akhir. Kita akan membahas dengan cara yang santun, ilmiah, dan penuh empati. Bagaimana membantu istri Anda merasakan orgasme berulang kali dalam hubungan yang halal dan penuh cinta. Banyak pria masih beranggapan bahwa orgasme wanita itu mudah. Mereka berpikir sama seperti pria, cepat, otomatis, dan sederhana. Padahal secara ilmiah, tubuh dan perasaan wanita bekerja jauh lebih kompleks. Untuk bisa mencapai puncak kenikmatan, seorang wanita membutuhkan rasa aman, kenyamanan emosional, stimulasi yang tepat, dan waktu yang tidak sebentar. Menariknya, jika pria biasanya hanya mampu orgasme 1 kali dalam 1 sesi, wanita justru bisa mengalaminya berkali-kali. Ya, ini bukan mitos. Ini fakta ilmiah. Namun, hanya terjadi jika suami sabar, penuh kasih, dan memahami tubuh pasangannya. Langkah pertama adalah memahami anatomi tubuh istri. Sayangnya masih banyak pria yang belum tahu betul apa itu klitoris, di mana letaknya, atau bagaimana fungsinya. Klitoris memiliki lebih dari 8.000 ujung syaraf, 2 kali lipat dari penis pria. Dan inilah pusat utama kenikmatan bagi wanita. Ketika suami tahu cara menyentuh, merangsang dan memperlakukannya dengan lembut, kemungkinan istri mencapai orgasme berulang akan meningkat berkali lipat. Namun, kenikmatan bukan hanya soal fisik. Perasaan cinta, rasa dihargai, dan keamanan emosional membuat tubuh wanita lebih terbuka terhadap sentuhan. Salah satu kunci utama kenikmatan wanita adalah koneksi emosional. Hubungan yang dibangun dari komunikasi lembut, pelukan hangat, dan kasih sayang yang tulus akan menciptakan rasa aman. Ingat, orgasme bukanlah target yang harus dicapai cepat-cepat, tapi sebuah perjalanan yang dinikmati bersama. Banyak pria menganggap pemanasan hanyalah tahap awal. Padahal bagi wanita, justru itulah bagian inti dari keintiman. Permainan sejati dimulai bahkan sebelum tubuh disentuh. Tatapan penuh cinta, pujian yang tulus, dan percakapan lembut sudah cukup menyalakan gairah yang mendalam. Area sensitif seperti telinga, tengkuk, belakang lutut, atau punggung bawah seringkali lebih efektif membangkitkan sensasi dibanding area genital. Dan jangan lupakan suasana. Cahaya redup, aroma lembut, dan musik pelan membuat ruangan terasa hangat, aman, dan menggugah perasaan. Kesalahan umum pria saat berhubungan adalah tergesa-gesa, terlalu fokus pada hasil akhir. Tubuh wanita tidak bisa dinyalakan seperti saklar. Ia lebih seperti api kecil yang harus ditiup perlahan agar menyala besar. Mulailah dengan sentuhan lembut. Dengarkan napasnya, rasakan gerakannya, dan bangun ritme yang pelan tapi konsisten. Variasi ritme, tekanan, dan tempo sangat penting. Dan jangan lupa berhenti sejenak untuk berpelukan, menatap mata istri, atau sekedar tersenyum. Itu bukan jeda. Itu bagian dari keintiman. Napas dan suara dianggap remeh padahal keduanya adalah bahasa tubuh dalam keintiman. Ketika istri mulai menghela napas lebih dalam atau mengeluarkan suara lembut, itu tanda tubuhnya sedang merespons. Ikuti ritme napasnya. Ucapkan kata cinta. Bisikan kalimat lembut yang membuatnya merasa dicintai dan aman.
Berbeda dengan pria, wanita tidak memerlukan waktu istirahat setelah orgasme. Tubuhnya bisa langsung siap menuju klimaks berikutnya, asalkan tetap merasa nyaman dan disayangi. Setelah hubungan, jangan langsung beranjak. Peluklah istri. Ucapkan terima kasih, doa, atau kata cinta. Itu adalah bentuk penyatuan lahir dan batin yang menumbuhkan cinta sejati dalam pernikahan. Sahabat sehat, keintiman yang sehat dan penuh cinta adalah fondasi rumah tangga yang harmonis. Jangan malu belajar, jangan ragu memahami pasangan, karena setiap kasih yang diberikan dengan niat ibadah akan kembali pada Anda sebagai pahala dan kebahagiaan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kesehatan Ofisial. Saya, Dr. Tifa, pamit undur diri. Jaga diri Anda, cintai pasangan Anda, dan semoga rumah tangga Anda senantiasa dipenuhi cinta, kehangatan, dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.